Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Abdillah. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait apa yang telah menjadi tugas kami bersama dalam mata kuliah Pancasila untuk mempresentasikan di dalam video eh, dengan tema Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Adapun NPM saya 25103. Saya dari kelas C. Oke, tanpa panjang lebar kita masuk kepada latar belakang. Di latar belakang ini dengan berjudul Bangsa yang Majemuk, Pedoman yang Satu. Nah, Indonesia ini adalah bangsa yang dikaruniai dan juga diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kemajemukannya yang ada itu, yang luar biasa, dan terdiri dari ribuan pulau, berbeda-beda suku, budaya, atau bahkan agama itu sendiri. Nah, di dalam latar belakang ini menekankan bahwa di dalam perbedaan bukan berarti menjadi perpecahan, akan tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh dari nilai-nilai Pancasila yang harus dihidupi oleh kita bersama sebagai masyarakat Indonesia. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, Pancasila pilar utama bangsa. Nah, di sini menekankan atau menjelaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, sebuah pondasi yang kokoh yang menjadi sumber dari segala nilai, dari nilai dari sumber segala nilai moral atau bahkan etika dan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, Pancasila ini bukan sekedar teori, ia tidak bersifat normatif, akan tetapi juga sangat aplikatif, yang mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus tercermin dalam pengaplikasian di setiap sendi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi di slide ini menekankan bahwa implementasi dari nilai-nilai Pancasila sangat penting dikarenakan Pancasila tidak bersifat normatif, akan tetapi aplikatif. Sehingga adanya Pancasila itu bukan adanya burung Garuda yang tertempel atau ada di setiap kelas-kelas sekolah atau bahkan kampus. Tetapi adanya Pancasila ketika kita melihat dan juga kita melakukan eh, apa yang telah disatukan dalam kesatuan nilai-nilai yang berada atau yang menjadi isi daripada Pancasila itu tersebut. Jadi singkatnya bahwa Pancasila ada ketika seseorang itu bisa mengimplementasikan apa yang menjadi nilai daripada Pancasila itu sendiri. Nah, selanjutnya memahami paradigma kehidupan. Nah, paradigma ini adalah keseluruhan cara pandang, pola pikir dan landasan nilai yang digunakan manusia dalam bersikap, bertindak dan juga mengambil keputusan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Adapun tiga poin yang perlu kita ketahui di dalam paradigma itu sendiri, yaitu cara pandang, kerangka berpikir yang mempengaruhi bagaimana seseorang memahami dunia atau problematika. Adapun pola pikir yaitu struktur mental yang membentuk interpretasi atau tafsiran dan reaksi terhadap situasi. Adapun landasan nilai, prinsip-prinsip yang menuntun sikap dan tindakan. Slide selanjutnya, Pancasila sebagai kompas kehidupan. Nah, ketika kita berbicara tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan, ini berarti Pancasila dijadikan pedoman utama. Nah, ia adalah kompas atau petunjuk yang menuntun atau memandu individu masyarakat dalam bernegara dan juga berbangsa. Adapun poinnya ada tiga, yaitu berpikir, bersikap, dan juga bertindak. Ini memastikan bahwa semua aspek kehidupan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Saya mengutip beberapa perkataan yang mungkin menjadi landasan orang menjadi berkualitas, sebagaimana Aristoteles itu mengatakan di dalam buku yang berjudul Retorika bahwa seseorang yang berkualitas itu punya tiga
perkara ini. Yang pertama, good sense, dia punya pola pikir yang baik. Yang kedua, good moral karakter, dia punya moral yang baik atau karakter yang baik. Yang ketiga, goodwill, dia punya niat yang baik. Nah, maka dari ketiga ini bisa dikolaborasikan bahwa Pancasila itu mengajarkan hal yang seperti itu. Mengajarkan bagaimana kita bisa punya pola pikir yang baik, mengajarkan bagaimana kita menumbuhkan moral itu sendiri, bagaimana kita mempunyai niat yang baik. Baik, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya menjelaskan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Ini bukan hanya pengakuan formal, melainkan juga yang pertama menjunjung tinggi nilai religius dan setiap aspek kehidupan dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, mendorong toleransi antar umat beragama, menciptakan kerukunan dalam perbedaan. Yang ketiga, menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadahnya sebagai atau sesuai keyakinannya masing-masing tanpa paksaan. Nah, ini menjadi kepercayaan dasar moral dan juga etika bangsa. Adapun sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu setiap manusia memiliki martabat yang sama dan layak diperlakukan secara adil. Sila ini menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia, yang artinya setiap individu itu harus diperlakukan secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan tertentu. Nah, adapun yang kedua, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menolak segala bentuk penindasan dan perlakuan tidak manusiawi. Yang ketiga, mengedepankan keadaban atau etika dalam interaksi sosial, menghormati dan juga berkewajiban, yang mana ini semua itu diwajibkan atau berkewajiban untuk setiap orang. Nah, di dalam singkatnya, di dalam sila kedua ini menekankan bahwa kita harus bisa memanusiakan manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun budaya, atau bahkan golongan-golongan tertentu. Slide selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, di dalam slide ketiga ini ada beberapa poin yang menjadi landasannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu atau kesatuan dalam keberagaman. Adapun integritas bangsa, menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga, solidaritas nasional, gotong royong dan juga kebersamaan. Nah, sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang ada. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman dan juga perpecahan. Adapun sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sila ini tuh mengajarkan nilai-nilai demokrasi yang mana khas Indonesia, bahwa Indonesia yang menganut sistem demokrasi ini. Yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua itu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Yang ketiga yaitu dilandasi oleh hikmat, kebijaksanaan, bukan emosi atau kepentingan sesaat. Yang kelima, mewujudkan sistem pemerintahan yang representatif dan akuntabel. Nah, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang beradab dan berkeadilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana sila kelima ini merupakan tujuan akhir dari Pancasila, yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana ada 4 poin, diantaranya pemerataan kesempatan dan sumber daya. Yang kedua, penghapusan kesenjangan sosial dan ekonomi, perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara. Yang keempat, pengembangan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak. Nah,
Kadang saya pikir bahwa setiap idealis itu berbeda dengan realistis. Apa yang menjadi nilai-nilai Pancasila sebagaimana tadi pemerataan kesempatan, pemerataan ekonomi, perlindungan hak dasar setiap warga negara, ini menjadi salah satu problematika mungkin di dalam negara kita itu. Akan tetapi saya selalu berharap bahwa suatu saat negara ini terus maju dengan menyingkirkan hal-hal yang buruknya dan menjadi negara yang benar-benar eh, melakukan atau memenuhi kebutuhan dari setiap. Oke, di slide selanjutnya yaitu terkait kesimpulan terakhir. Nah, di dalam kesimpulan ini menjelaskan atau memaparkan bahwa Pancasila sebagai paradigma kehidupan merupakan fondasi utama yang mana membangun masyarakat yang adil, bersatu, dan berkeadaban. Dalam pengamalan Pancasila secara konsisten akan menjaga keutuhan bangsa dan keberlangsungan negara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma kehidupan, diharapkan seluruh elemen bangsa mampu mewujudkan Indonesia yang harmonis, adil, dan juga bermartabat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Minta maaf atas segala kekurangannya. Ini salah satu bentuk awal pembentukan karakter saya mungkin dan juga pengembangan intelektualitas saya, sehingga saya selalu ingin menjadi orang yang berkembang ketika hari demi hari. Maka dari itu jika ada kekurangan yang menjadi hal lumrah, maka saya selalu mengevaluasi apa yang telah saya sadari dari kekurangan itu sendiri. Maka dari itu saya minta maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.